Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Nah, pada kesempatan kali ini adalah video pertama di seri Mekanika Teknik. Nah, dimana kedepannya video-video ini akan terus berlanjut untuk membahas salah satu materi yang sangat-sangat fundamental, khususnya di dunia engineering mechanics, di teknik sipil, serta mungkin di dunia keteknikan secara umum. Mekanika teknik ini menjadi satu dasar untuk membahas salah satunya struktur-struktur bangunan gedung, bagaimana perilakunya, serta bagaimana mekanika teknik ini kemudian berpengaruh terhadap keilmuan-keilmuan lainnya, khususnya di bidang teknik sipil. Nah, tanpa berlama-lama, saya ingin membahas yang mendasar dari mekanika teknik. Nah, permasalahan mendasar di mekanika teknik yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kemudian kita memahami apa itu hukum Newton. Ya, jadi hukum Newton ini sebagai satu landasan untuk memahami bagaimana gaya-gaya itu kemudian bekerja terhadap satu penampang atau struktur tertentu. Nah, di mana hukum Newton ini mungkin dari SMP, SMA kita sudah tahu ya. Penemunya itu Sir Isaac Newton atau Mas Isaac Newton. Nah, di dalam hukum Newton itu dia merumuskan 3 hukum yang dijadikan landasan untuk membahas mekanika teknik. Yang pertama ada hukum Newton 1. Coba kita berfokus dulu di hukum Newton 1. Nah, di hukum Newton 1 ini dia bilang bahwa satu benda itu akan tetap diam atau bergerak kecuali ada atau tidak adanya gaya yang memaksanya untuk bergerak. Artinya apa? Saya mencoba membuat satu contoh di sini. Anggaplah ini bola, ya. Kemudian ini adalah permukaan tanah. Nah, bola ketika diberikan satu gaya, ya, kita diberikan gaya, bola ini akan tentunya pasti bergerak. Dan ketika dia tidak diberikan gaya, maka gaya ini tetap diam. Artinya apa? Ketika ada satu benda, itu akan tetap diam ataukah bergerak, itu tergantung apakah ada gaya atau tidak yang memaksanya untuk bergerak. Nah, di dalam pembahasan khususnya mekanika teknik di teknik sipil, dengan notasi sigma F sama dengan 0, kita memastikan bahwa benda-benda atau struktur itu dalam keadaan diam. Nah, sehingga sigma F ini dia harus sama dengan 0. Artinya apa? Ketika gaya itu, struktur itu stabil, maka ini menandakan struktur itu dalam kondisi diam atau sigma F sama dengan 0. Artinya semua yang kita lakukan bagaimana membuat struktur itu diam atau struktur itu stabil. Nah, sebagai konsekuensinya untuk menemukan hal ini kita memastikan gaya-gaya yang bekerja itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, kita beralih ke hukum Newton kedua. Nah, hukum Newton kedua mengatakan bahwa gaya ini atau force ya, itu hasil kali antara massa dan akselerasi atau percepatan. Kalau bahasa Inggrisnya acceleration atau percepatan. Nah, hanya saja berkaitan dengan tadi kita memerlukan satu kondisi di mana struktur itu stabil, artinya kita tidak membutuhkan yang namanya percepatan. Artinya apa? Sehingga nilai F itu harus kembali ke hukum Newton yang pertama, atau sigma F-nya harus sama dengan 0. Oke. Nah, di sigma F ini karena kita bekerja pada satu struktur yang berbasis kita memiliki absis dan ordinat,
Artinya gaya ini yang harus kita lihat dan harus kita buat menjadi gaya yang stabil itu ada pada gaya vertikal, horizontal maksud saya, kemudian gaya vertikal. Artinya gaya ini harus tetap 0 untuk memastikan dia stabil. Itu hukum Newton yang kedua. Kita membuat struktur ini bagaimana kembali bisa stabil. Nah, kemudian kita beralih ke hukum Newton ketiga. Nah, di hukum Newton ketiga ini yang menjadi basis untuk memahami bagaimana gaya-gaya yang bekerja. Bahwa bunyi hukum Newton ketiga ini, bahwa setiap ada gaya aksi, ya, pasti ada reaksi. Ini sering saya sebut dengan hukum karma. Jadi setiap apa yang teman-teman lakukan pasti ada balasannya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh untuk memudahkan teman-teman bahwa setiap aksi pasti ada reaksi. Misalnya saya ganti warnanya. Saya punya bangunan. Oke, anggap ini bangunan. Kemudian itu di bawahnya ada, anggap ini permukaan tanah. Nah, di sini tentu kalau kita melihat bahwa bangunan ini pasti punya berat. Oke. Nah, karena dia punya berat, berarti bangunan ini memiliki gaya untuk mendorong ke bawah. Artinya ada gaya aksi yang membuat rumah ini, bangunan ini untuk menekan permukaan tanah. Nah, hanya saja ketika bangunan ini kemudian menekan melalui gaya aksi, tentu permukaan tanah ini ya akan memberikan gaya juga yang kita sebut sebagai reaksi. Nah, sehingga dari sini kita melihat bahwa oh, ternyata setiap gaya atau aksi ini pasti memberikan reaksi. Kenapa demikian? Ketika aksi ini ada dan tidak ada reaksi yang menahannya, tentu ini pasti akan ambruk. Nah, jadi kedepannya kita akan bekerja pada hukum Newton ketiga juga, bahwa setiap ada gaya aksi pasti ada reaksi, dan ini memudahkan kita di penjelasan di free body diagram yang akan saya bahas ke depannya. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan awal ini tentang hukum Newton sebagai pengantar kita di mekanika teknik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.